Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Hadirin teman-teman nabiki dunia salah nabiki yang hadir. Alhamdulillah, syukur ki maraja demagang kalau isya jannah Allah taala. Namuka rilalan na iyawani angka tak mali sarah si ujuk rufa si walong bolong de gaga angkatna sangat dimailok kipas silin nerengi pakas dia marajata ko itu pemadam pirampi maimun ritu junna Allah lenganna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh di Masjidil Haram nalori Masjidil Aqsa nain riman longi lagi pati pitul lafi'i natari masih dipakas dia ia dari itu sempajak lima waktu hari makwana pada masalah bagi mapasalam nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi manusia yang termulia setelah diciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tubuhnya terpelihara, mulai dari tangan, kaki, mulut, hati pun terjaga. Bayangkan teman-teman Nabi hadir 63 tahun hidup beliau, mulutnya tidak sekalipun pernah berkata bohong. Ini kena cerita aja melo kama kutana buang tomatol komak riye kira-kira dilalena kasih susiwan dia ibu lega kira-kira jaga ini lata tinta sering buang mengideri cerita jahi pada terpatong ibu lega kira-kira jaga tinta sering buang mengideri nambeleh. Bayangkan Nabi 63 tahun dikunci rapat-rapat supaya dosa tidak mengalir dari mulut beliau. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya memetakan beberapa hikmah dalam pertemuan singkat kita ini. Saya ingin mengawali dengan kalimat Al-Qur'an di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Jamaah sekalian, tidak semua kalimat dalam Al-Quran diawali dengan kata subhana. Dan kalau kita belajar ilmu tafsir, ternyata ada potongan ayat lain yang senada dengan hal ini. Dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Sama maknanya, Maha Suci Allah, tapi hakikat yang berbeda. Dua peristiwa yang berbeda yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Isra menunjukkan keluar biasaan di meliman dan kelbu. Sementara di dalam surah Al-Mulk biasa-biasa nih, sebab yang narampi pengelatan tidak lain adalah perkara kematian. Main mana matimu. Semua makhluk akan mengalami hal yang sama. Titik terakhirnya di dunia tidak lain ada al-maut. Maka tidak lain dan tak bukan peristiwa ini tidak lagi luar biasa. Tapi bayangkan peristiwa Isra Mi'raj. Ada nabi yang diisrahkan oleh Allah tapi tidak dimi'rajkan oleh Allah. Beliau Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ada sosok Nabi yang dimi'rajkan oleh Allah, tapi sayang tidak diisrakan oleh Allah. Beliau adalah Nabi Yuna Isa alaihissalam. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan dua peristiwa, diisrakan sekaligus beliau diperjalanankan, dimi'rajkan mendir di langit itu labi'i, sampai beliau berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, tentu pada dipahami ini. Saya ingin melompat supaya tidak terlalu panjang waktu kita. Di dalam teks ayat ini Allah pakai kata-kata lailan. Yang diperbahasuki lailan berarti wenih, di malam hari. Tentu kita bertanya jemaah sekalian, kenapa Nabi diisrakan dan dimi'rajkan di malam hari? Milo kamu kutana pun. Kira-kira kalau kiman lale, dia kita puji. Wan niga yang gaso. Wan niga yang gaso. Walaupun koki dibuat milo dari Makassar, dipuji kan lale, wan ni yang gaso. Ini nanti kembali ke kita sebab kaitannya dengan kekhusyuan. Jamaah sekalian, hebatnya Allah pilihkan waktu terbaik untuk diisrakan kepada hambanya yang bernama Nabi Muhammad SAW di lailan, malam hari. Kita baca dalam sejarah bahwa ternyata ya Nabi Ta'ala lengena di panafaja mafalla laurena angka nilis memang begitu singkatnya perjalanan Nabi Isra Mi'raj ini. Tapi kenapa dengan lailan? Kenapa bukan siang hari? Bukankah siang itu jauh lebih terang? Ketika misalnya Nabi bertemu dengan orang-orang di perjalanan, Nabi mampu melihat dengan saksama. Tetapi Allah justru pilihkan malam hari. Maknanya apa jamaah sekalian? Ternyata gini bisapai nyamena sedih fakasiwian talalul lamu ini tujuna wenni, sebab disitulah Allah ciptakan kesunyian, mampu berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di setiap malam sepertiga malam Allah turun di langit dunia menolong anak. Lalu kemudian Allah mengumumkan 3 perkara. Pertama, anakku ni gini motok malu jenni mada hari marelau kuliah pasti malam. Yang kedua, ni gini motok malu jenni nah inap pemilu toba pasti terima tobakna. Yang ketiga, ni gini motok malu jenni nah inap panangka jarik na milo doang, maka pasti akan saya berikan. Begitu nikmatnya, nikmat kekhusyuan yang Allah siapkan di malam hari. Maka Allah perjalankan nabinya di malam hari agar tidak ada hambatan yang berarti. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya teman-teman lebih hadir. Sebab peristiwa ini sesungguhnya tidak berjalan sendiri. Ada makna dan hakikat yang ingin Allah sampaikan kepada nabinya. Maka perjalanan ini didesain dengan senikmat mungkin. Hari makwana Rasulullah lebih hadir, yaitu Allah Ta'ala kaitannya dengan bahasa Bugis kita oleh orang tua kita. Nama kita dulu itu ya sengi nyameng, angka yang sama nyameng, angka tuh yang semuanya meladu, angka tuh yang sengi liwai nyamena. Biasa apa di buadamu? Ini nanti kaitannya dengan Mi'raj ini, kaitannya dengan buah yang didapatkan oleh Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka memungkinkan siapapun yang mendapatkan itu akan menyelangi ibadah salatnya dengan begitu nikmatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agaya semuanya ya sengemanya itu kaitannya dengan badan kita. Uraki mandri nama gelok nama alhamdulillah. Sehat-sehat alhamdulillah. Itu nikmat tuh. Banyak
Tetapi belum tentu nikmat itu bisa sampai ke dalam hati kita. Maka kadangkala kita mengatakan melada. Yang komen ini melada berarti sudah berhubungan dengan hati. Hati itu qalbun. Dalam bahasa Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri. Tetolongi sempajan ni li dzikri sareng ngomongi angkaki maringan. Zikir Allah tempatkan dalam hati. Tapi ada nikmat yang begitu nikmatnya jemaah sekalian, yang kau makan dari liwat inya menang. Kadang-kadang ditambah sama nasi di menrek kaman longi-longi. Ini kaitannya dengan jiwa, dan ini akan kita dapatkan dalam salat kita. Jemaah sekalian, itulah sebabnya Nabi memerintahkan kita untuk memohon 4 perkara perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ini doa diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Duhai Allah, jauhkan saya dari hati yang tidak pernah khusyuk. Hati yang tidak pernah khusyuk. Ini kita kembalikan ke diri kita. Ini tona perisa kita. Kadangkala nogi di masjid Allahu Akbar. Apa maknanya Allahu Akbar? Maknanya Allah Maha Besar. Sementara yang kita ingat adalah mobil kita, uang kita, barang-barang yang berkaitan dengan dunia. Lalu di mana kaitannya dengan Allahu Akbar? Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'. Duhai Allah, jauhkan saya dari jiwa yang tidak pernah puas. Hati kaitannya dengan khusyuk, jiwa kaitannya dengan kepuasan. Ini penting saya sampaikan jemaah sekalian. Sebab kalau jiwa kita tidak mampu lagi merasa puas, maka sungguh nikmat kebahagiaan Allah cabut dalam hidup kita. Teman-teman bikin, dan dia selesai bikin kalian. Saya seringkali membahas jemaah sekalian bahwa dalam konsep hidup itu Allah bagi 2 istilah, syukur dan syakur. Syukur itu ketika kita mendapatkan nikmat yang menurut kita bagus, kadang-kala kita mengucapkan alhamdulillah. Tapi ketika nikmat itu dirubah oleh Allah dengan sesuatu yang kita anggap buruk, kadang-kala kita menggerutu, kadang-kala kita mengeluh. Agak bangsa kita mengeluh, mandarike. Oh, biasa di mandarike. Biasa di mandarike. Untuk kecil matu kecil pak. Ya lah si matu tu pelah, pelah pak. Boleh si matu di kantor teko apa tu ya. Saya ingin bertanya pak. Kalau saya sebagai bos, atasan, lalu bapak ibu sekalian bekerja dengan saya, begitu saya perintahkan untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba bapak ibu sekalian menggerutu, teko apa tu ya. Apa saya tidak tersinggung? Lalu jemaah sekalian, bagaimana bisa kita dapatkan nikmat kebahagiaan kalau hati, jiwa terus menggerutu, tidak mampu menerima nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka jemaah sekalian, inilah yang akan kita olah. Sebab Mi'raj itu yang diolah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memperjalankan nabinya, lalu kemudian memi'rajkan bukan hanya perkara tubuh dan jasadnya Nabi, tetapi ternyata di awal Nabi dibersihkan dulu. Pertanyaannya, apakah kemudian Nabi kotor? Tidak. Tidaklah kotor hati Nabi, tetapi Nabi akan dipertemukan dengan Zat yang Maha Suci, Zat yang Maha Bersih. Bukankah Allah ingin membuka seluruh hijab-hijab yang bisa menghalangi antara Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini kita dapatkan dalam peristiwa salat kita, dan ini disebut dengan Al-Mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang beriman. Jamaah sekalian, kadang-kala kita mendengar satu statement, mutu qabla mautikum. Aguru lalu kita palele pang masita, riolodik na padalele pang masita tumatunda. Jamaah sekalian, ini bahasa tapi hanya diperuntukkan kepada manusia.
Di itu gagolo-golo narik ko mati maka dikilele pang masina. Ya ko mati sa pinta, di bolata maka dakiga lele pang masina sa biku. Mati manuta maka dakiga lele pang masina manuta. Tidak. Tapi dikhususkan untuk manusia. Karena ternyata jamaah sekalian, salat itu mengajarkan kita untuk bermi'raj di paguru alif palele pamasita riolodekna panalele pamasita tunggu-tunggu riolona pang Allah Ta'ala. Maka tidak ada alasan untuk tidak salat. Karena memang dalam kajiannya Allah gandengkan kalimat la ilaha illallah dengan salat. Saya seringkali membacakan ayatnya innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Jadi Allah tanamkan kalimat la ilaha illallah di rukun pertama Islam. Allah gandengkan fa'budni perkara salat di rukun Islam yang kedua. Maka kalimat ini tidak bisa dipisahkan dengan salat. Maka yang ko ang kami tonala kita di nasepajan. Iko tak ko purna po ada kalimat la ilaha illallah. Liso lalu kita tu maka deh. Ambena sa sempajan ki sebab kita sempajan di rasa itu kalimat la ilaha illallah. Kita tidak bisa bermain-main dengan kalimat ini sebab ini ikrar. Sumpah kita kepada Allah. Kuramito ni ditodok di dalam hati. Ni kini kita todok di dalam hati na. Naseri menang sering kuang mengitangkai papuli liserna mirajeki sebab ko ni romondo nataro ko Allah Ta'ala nya mengi liwat inya menang ku di dalam sampajani. Jamaah sekalian, maka kita minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba, jiwa yang tidak pernah puas, hati yang tidak pernah khusyuk. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, ilmu yang tidak bermanfaat, wa min du'ain la yasma. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari untayan-untayan doa-doa yang tidak Engkau dengarkan. 4 perkara ini diperintahkan oleh Allah untuk kita minta perlindungan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, tentu kita bertanya, Pak Ustaz, saya ini sering sholat, tapi kadang-kala hati saya tersiksa. Malah dalam sholat saya kadang-kala saya merasa tersiksa. Jamaah sekalian, itu berarti kita harus kembali menyelami pelajaran-pelajaran yang berharga. Itu berarti hati, jiwa kita sedang sakit. Jamaah sekalian, kalau badan kita sakit maka kita bertanya kepada dokter ahli di bidangnya. Tapi kalau hati kita sakit maka bertanyalah kepada ahli hati yang mengerti tentang mengelola hati. Jangan bertanya kepada ulama yang mengerti tentang ibadah-ibadah gerakan sholat, tetapi bertanya kepada ulama yang memang mengerti tentang nilai-nilai hati itu sendiri, tentang pengelolaan jiwa, tentang kedekatan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ini kita selami dalam sholat kita. Sebagai kulit pembahasan kita dalam mi'raj kita kali ini, betapa nikmatnya ketika mi'raj itu dilaksanakan dengan benar. Betapa nikmatnya ketika salat itu dilaksanakan dengan benar. Maka sesungguhnya di sana Allah taruh ruang untuk berdialog dengan sempurna antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita baca dalam hadisnya, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Di dalam salat itu ternyata baini wa baina 'abdi nisfain, Allah bagi 2. Jadi ternyata dibagi 2 buah. Baini wa baina 'abdi, si tengah pun nanda pengalangkala, si tengah pun nanda atakuna. Ini penting kita pahami. Wali 'abdi masa'alah, untuk hambaku kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun yang dia minta dalam salatnya, masalah pasti saya akan berikan. Ustaz, sudah puluhan tahun saya sholat, sudah puluhan tahun saya berdoa kepada Allah, kok rasa-rasanya belum diijabah oleh Allah? Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau, sebab kata Nabi, ketika hambaku datang menengadah meminta kepada Allah, maka Allah malu ketika hambanya kembali dalam keadaan tangan kosong. Yang penting syaratnya, lisanna parilodwata. Pertama, bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Sebab
sebetulnya lagi doa yang isinya maksiat. Ya Allah, limpahkan saya rezeki yang halal agar saya bisa minum khamar sebanyak-banyaknya. Oh, ini tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, isi doa kita bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Ya Allah, meluki madarari pengelatan. Tak pematingan kesian, tak pematingan kesian. Liwai tersinggung. Nah, litan aku si jaka. Nah, ini pun sekalipun kita terzalimi, tapi sesungguhnya doa ini sangat tidak layak karena isinya memutuskan tali silaturahim. Coba sekalian. Maka tidak perlu khawatir. Kadang-kala memang ada doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala tangguhkan. Kadang-kala miludua piesoi ulah pemangkin apa narki mola tanah. Miludua piesoi 1 tahun ke depan baru dikasih. Hari ini kita berdoa 10 tahun ke depan baru dikasih. Hari ini kita berdoa, kadang-kala doa kita sudah lupa. Tak yakin jamaah sekalian, Allah tidak pernah lupa. Kadang-kala lupa mengatakan, jamaah sekalian, kenapa bisa demikian? Karena sangat tergantung seberapa tebal hijab hati kita dengan Allah. Ada doa yang begitu kita berdoa dikes oleh Allah, minta dikasih, minta dikasih, minta dikasih. Karena hatinya bening, jiwanya bening, tidak tebal hijabnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada kecewa. Cermin itu kalau dipakai bercermin, yang kau mencakai tidak ditangan rupanya tidak mengeluh ditah. Tapi narik ko angka cami malotong ngalusa kira-kira lo pakai macam itu tidak tentunya. Maka itulah sebabnya kita belajar dengan kaca yang bening, gelas yang bening kita pandang tembus sampai ke depan. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia bening, suci, tidak berhijab. Maka siapapun yang hatinya hijabnya tidak tebal, doa-doanya akan dikes oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala doa kita dipantul-pantulkan dulu, kadang-kala perlu diuji dulu dengan sakit, kematian, hilang harta, anak meninggal. Kenapa jemaah sekalian? Itu adalah upaya agar kita ini dekat dengan Allah, agar hijab-hijab itu kemudian dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wahai Allah yang maha, innaka afuwun karim, yang maha memaafkan, yang maha menghapuskan catatan-catatan keburukan, yang maha mengganti catatan keburukan menjadi catatan-catatan kebaikan. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Engkau mencintai orang-orang yang setiap saat mau mengakui dosanya, mau sujud di hadapanmu, mau merasa terhina di hadapanmu. Maka jamaah sekalian, salat adalah menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan dialog kita dengan Allah. Dari kode kuadai di dalam nasab pajata. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa maknanya jemaah sekalian? Sinin napa puji, namun naimana sinin napuanna alangi. Bukankah ini adalah kalimat pujian yang sangat sempurna? Seluruh alam memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah. Ingat ketika kita bangkit dari kubur, apa kita baca doanya jemaah sekalian? Rabbana lakal hamd mil'ul ardi mil'us samawati wa mil'u min syai'in ba'du. Apa maknanya itu? Bukan hanya langit yang memuji Allah, bukan hanya bumi yang kita injak ini memuji Allah. Mil'u syai'in ba'du, setiap sesuatu tidak ada habisnya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian, saya ingin bertanya, masihkah kita ingin salat dalam keadaan gerakan cepat? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kita rasa jemaah sekalian? 20 rakaat nala sempajat tarawih naik ke 360 sangadin nak komi bawah. Kenapa jemaah sekalian? Karena rasa itu hilang dalam jiwa kita. Wa idza qala al-'abdu, ketika hambaku berkata kepadaku Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa maknanya itu jemaah sekalian?
Ar-Rahmanir Rahim. Wa Allah Ta'ala wa famasai, nama saru famasai. Maka di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah kalimat ini. Wa atharna alayya abdi. Wi kasih naku di temen-temen katu atakku. Bayangkan jemaah sekalian, ketika rasa itu hadir dalam salat kita. Fa'idha qala al-'abdu maliki yaumiddin, ketika hambaku kemudian mengatakan maliki yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Maka di sana pun Allah mengijabah kalimat ini dengan ijabah sempurna. Majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maka dialog ini berjalan terus jemaah sekalian antara kita dengan Allah. Maka rasa itu hadir. Maka ihsan itu adalah ihsan. Ihsan itu dua rukunnya. An ta'budullah ka'annaka tarahu, menyembah Allah ka'annaka tarahu, pada narik kuiditai di tengah rupai siruntuk rupa kisi bawah Allah Ta'ala. Tapi ini kan tidak mungkin. Fa'in lam yakun tarahu, narik kuidai lebih tepung Allah Ta'ala. Ingatlah jemaah sekalian, sesungguhnya ya raka, Allah itu maha melihat kita, Allah maha menyaksikan kita, Allah maha tahu setiap detik perbuatan kita, Allah maha tahu setiap apa yang dibisikkan oleh kalimat-kalimat hati kita. Maka Allah sempurna jemaah sekalian. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalaulah hambaku berkata dalam salatnya iyyaka na'budu, duhai Allah, hanya Engkaulah yang saya sembah. Iyyaka, saya ingin bedah kalimat ini jemaah sekalian. Kata-kata iyyaka adalah kalimat yang tidak boleh ada duanya. Iyyaka na'budu, memang tidak ada yang pantas untuk kita sembah, karena hanya iyyaka, hanya Engkau ya Allah, tidak ada duanya. Maka sembahan yang benar adalah milik Allah, tuntas, selesai dalam kalimat la ilaha illallah. Kalau ini selesai, maka Allah hadiahkan kita wa iyyaka nasta'in, duhai Allah, hanya Engkaulah tempat kami memohon. Maka jangan memohon dulu baru sholat, tapi sholat dulu baru memohon. Tuntaskan kewajiban dulu, baru minta hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Ia napalai sengi antara ia si bawa ataku wa li 'abdi ma sa'alah, untuk ataku agi ni lo dilalan na sampajan ni. Pasti walang dua kali Allah pakai kalimat yang sama, ma sa'alah, illoki. Maka salat itu doa. Salat itu tidak lain adalah doa. Mi'raj itu adalah doa. Tapi doa pun ada adabnya jemaah sekalian. Kadang-kadang kita minta kepada Allah lalu kemudian minta dengan suara yang keras. Kadang-kadang kita minta kepada Allah lalu kemudian kita minta kepada Allah dengan suara yang menggerutu. Bahkan hati kita tidak tahu, mulut meminta tapi hati tidak meminta kepada Allah. Maka dalam Al-Quran kita baca, doa pun ada fikihnya, ada fikih doa. Maka doa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita baca dalam Al-Quran, ketika kita minta kepada Allah khawfan wa tama'a, hadirkan hati merasa takut kepada Allah, takut ketika doa itu tidak diijabah oleh Allah, tapi raja menghadirkan harapan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa itu dilantungkan dengan suara yang pelan, dengan suara yang penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian, berdoa pun tidak boleh main-main, sebagaimana salat kita tidak boleh dipermainkan. Teman-teman lebih dan dia selesai lebih kader. Wali abdi masalah untuk atak lagi dan lo dilalui sampai jannah, pasti boleh. Pokoknya tuntas dikasih oleh Allah. Kalaupun hari ini belum dikasih, bersabar saja. Insya Allah Allah tidak pernah bohong kepada kita. Yakinkan itu jemaah sekalian. Maka menjadi pertanyaan bagi kita, ada permohonan yang di dalam surah Al-Fatihah sesungguhnya intisari dari doa. Itu pun Allah taruh di akhir surah Al-Fatihah. Yang harus sabar teman-teman lebih hadir. Yakum milul waki, minta doa terbaik sebagaimana Allah ajarkan kita dalam surah Al-Fatihah. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Fatihah? Ihdinas siratal mustaqim. Duhai Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus.
Pertanyaannya kenapa bukan harta? Pertanyaannya kenapa bukan pangkat? Pertanyaannya kenapa bukan usia yang panjang? Ternyata ihdinas siratal mustaqim ini adalah pokok daripada doa kita. Allah ajarkan kita tentang ibadah doa, minta kepada Allah yang terbaik. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, ya kau boleh pergi Mekah buang. Saya ingin bertanya, kira-kira buah apa yang tidak ada di Mekah? Buah kurma memang batangnya ada, buah manggis, buah anggur, buah apel ada. Tapi saya ingin bertanya, kira-kira Burakim minta buah batang apel, batang anggur di tanah Mekah? Ada buah? Tidak ada. Pertanyaannya, kenapa bisa melimpah ruah di tanah Mekah? Itu berkah doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, meminta hakikat pokok daripada doa. Apa doanya? Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat. Jamaah sekalian, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, rabbi ja'al hadza baladan amina, ikhwan kapan jadikan lalu kai tanah Mekah amina warzuq ahlahu minas thamarat, limpahkan, makburkan buah-buah asmarat, buah terhadap penduduknya. Yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan batangnya, tapi yang diminta adalah buahnya. Hakikat dari doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW heran kepada kita. Heran Nabi kami tadi buang, tak ada buah kamu. Maka dia minta, heran kami temak ya komelu wangi tulilino lino ibawan ni lap. Bayangkan lino ibawan tu lino lap. Tawir ka dalim mahiga, tawir ka kas umur malampe. Di mana ni lo akhirat? Nelo si matu surga. Surga yang po ada sana pori ni lah. Kenapa tidak minta surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad SAW? Maka minta kepada Allah, minta yang terbaik, tidak perlu minta yang ecek-ecek, tapi minta pokok dari segala doa kita. Sama dengan ketika kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta kebaikan dunia, kita minta kebaikan akhirat, tapi yang istimewa Allah tutup wa qina adzabannar. Buang, jauhkan saya dari api neraka. Apa hakikatnya jemaah sekalian? Di sini ada hikmah besar. Pertanyaannya, kenapa tidak ditutup dengan surga saja kita minta? Buang, mereka kasih terutamakan nilai surga. Ternyata jamaah sekalian, tidak semua hamba Allah nanti yang masuk ke dalam surga tanpa melewati pintu neraka dulu. Tapi bagi orang-orang yang namanya tidak ada lagi di neraka, itu berarti sudah pasti akan menjadi penghuni surga. Maka yang kita minta pokoknya wa qina adzabannar. Apabila kita kasih boleh di neraka, sering mengutamakan di dalam surga pembesar. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal mustaqim itu adalah siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada jalannya orang-orang terdahulu yang telah Allah berikan petunjuk. Siapa itu? Nabi. Maka jangan cari jalan yang lain, cari jalannya Nabi. Belajar kepada orang terdekat Nabi, belajar kepada generasi setelah sahabat, belajar setelah generasi setelah tabi'in, belajar setelah generasi tabi'in, belajar kepada ulama salafus saleh, belajar kepada ulama. Maka membaca Al-Quran jangan hanya membaca sendiri, tetapi bertanyalah kepada orang yang mengerti. Fas'alu, tanyalah. Jika engkau tidak mengerti, tanya kepada orang-orang yang mengerti, agar kita tidak salah faham, tidak gagal faham tentang Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, istimewanya ketika imam mengatakan amin, lalu kemudian makmum pun mengatakan amin, maka pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Berdengung kalimat-kalimat amin oleh malaikat-malaikat Allah, menyatu dengan kalimat yang ada di bumi. Kira-kira masihkah ada alasan untuk Allah tidak menerima doa dalam salat kita? Maka jemaah sekalian, tidak perlu bercepat-cepat ketika salat. Nikmati salat itu, karena salat itu sesungguhnya nikmat. Salat itu sesungguhnya kebahagiaan bagi kita. Dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita singkat. Oleh karena itu, saya hanya mengambil intisari perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Mudah-mudahan tema singkat yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelipur lara bagi kita semuanya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya, menghujamkan nikmatnya salat di dalam hati kita,
memuliakan jiwa-jiwa kita, memuaskan jiwa-jiwa kita, mengkhusyukkan hati-hati kita agar senantiasa bisa dekat dengan Allah. Satu yang saya sampaikan untuk memperoleh ini semua: pertama, jangan merasa diri paling benar. Yang kedua, jangan merasa diri paling suci. Yang ketiga, jangan merasa diri paling pintar. Maka ketika kita bersujud, nikmati kebodohan kita kepada Allah, nikmati kehinaan kita kepada Allah, nikmati ketidaktahuan kita kepada Allah, nikmati perasaan kotor dan hinanya, banyaknya dosa kita di hadapan Allah. Maka rasa itu akan hadir, jiwa akan nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, inilah yang sempat saya sampaikan di pertemuan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan berberkah bagi saya, keluarga, anak-anak, cucu dan seluruh hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.